Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tentu sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Kak Lamudin ya, akan menjelaskan materi tematik ya, subtema 2. Judulnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik adik-adik, Kakak akan menjelaskan ya. Kita lanjutkan ya. Nah ini ya, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, ini pembelajaran 1 ya, yang kita akan pelajari yang pertama yaitu wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Mari kita baca ya. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan wawancara, kita buat daftar pertanyaan ya, dibuat daftar pertanyaan supaya nanti tersusun ya apa yang akan kita tanyakan, supaya lebih enak, kemudian nanti hasilnya juga bagus ya adik-adik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini, ayo lakukan wawancara singkat tentang masa balita dengan teman sebelahmu. Jadi adik-adik, bisa diganti kalau di rumah, bisa melakukan wawancara dengan ayah Ananda di rumah. Bisa juga kalau di sekolah dengan temannya yang di sekolah ya adik-adik. Tentang masa balita, maksudnya tentang masa balita itu tentang masa kecil ya, diceritakan. Misalnya dulu saya tinggalnya di perkampungan bersama kedua orang tua saya gitu, dan bersama kakak-kakak gitu ya, dan seterusnya sampai selesai ya. Nah, sebelum melakukan wawancara tentu kita akan buatkan pertanyaan. Kapankah Ananda lahir gitu kan? Kapankah, siapakah namamu gitu, dibuat pertanyaan sebanyak-banyaknya pertanyaan ya. Nah gitu ya adik-adik, kita lanjutkan. Nah, masih di pembelajaran 1, yang kita pelajari yaitu gerak kuat dan lemah dalam tari ya. Apa yang dimaksud dengan gerak kuat? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah gitu ya. Kemudian gerak lemah. Nah, gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Itu gerak lemah ya. Nah, itu perbedaan gerak kuat dan gerak lemah dalam tari ya nak. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Itu bisa langsung dibaca ya. Nah ini gerak-gerakan berikutnya. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, kemudian mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Nah gitu ya adik-adik, bisa dilihat di gambar ya. Kita lanjutkan kembali. Nah contoh gerak tangan yaitu melambai, merentangkan tangan, mengangkat tangan, dan melenggang ya gitu ya. Ini contohnya, silahkan bisa dilihat. Kita lanjutkan. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat ya gitu ya. Kelihatan gambarnya ya adik-adik ya. Kita lanjutkan.
Nih adik-adik ya, masih pembelajaran 1. Kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kalau di subtema 1 kemarin kan tidak menyimpan ya, tidak pakai teknik menyimpan. Nah sekarang ini di subtema 2 pembelajaran 1 kita akan belajar bilangan ribuan dengan teknik menyimpan ya. Baik adik-adik, kita baca ya. Kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, disusun dan dengan teknik menyimpan ya. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Nanti kita pelajari ya adik-adik, ini baru uraiannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat maksudnya yang sama harus diletakkan sejajar. Jadi dalam menjumlahkan bilangan itu harus sejajar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti ini adik-adik. Nih, jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan adik-adik. 2156 ditambah 1227. Nah, ini cara penyelesaiannya. Perhatikan. Disusun dulu ya adik-adik. Disusun sejajar ya. Maksudnya sejajar itu lurus, tidak belok-belok. Maksudnya enggak apa namanya, tidak membelok, maksudnya itu dia lurus ya, sejajar. Contohnya 6 dengan 7 dia sejajar ya, gitu ya adik-adik ya. Dari belakang kita menjumlahkannya. Baik, kita lanjutkan. Satuan ditambah satuan, maksudnya satuan-satuan itu yang dari belakang itu kan satuan, kemudian maju lagi ke depan itu puluhan, ratusan, ribuan, sesuai dengan itu ya adik-adik ya. Dari belakang, dari satuan. Kita jumlahkan, hasilnya 13. Ditulis 3 dan disimpan 1 di tempat puluhan. Jadi ditulis angka 3-nya, yang satunya simpan di atas angka 5. Ini udah masuk puluhan ya, angka 5 ini. Nah, simpanan plus puluhan ditambah puluhan. Nah, angka simpanan itu dijumlahkan dengan angka 5 ini jadi 6 ya. Kemudian ditambah lagi 2 jadi 8. Gitu ya adik-adik ya, bisa dilihat di contoh cara menjumlahkannya. Kemudian ratusan ditambah ratusan, 1 tambah 2 3, ditulis angka 3. 2 ini kan ribuan ya, ribuan ditambah ribuan, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi adik-adik 2156 ditambah 1227 jumlahnya 3383. Gitu caranya adik-adik. Kita lanjutkan ya. Nah, cobalah selesaikan perhitungan ini dalam waktu secepat mungkin. Nah, bisa ya adik-adik? Sama seperti tadi cara menjumlahkannya. Bisa adik-adik coba di rumah ya, disesuaikan dengan contoh yang tadi, contoh yang ini nih. Nah, ya gitu, dengan teknik menyimpan. Bisa ya adik-adik? Kita lanjutkan ya. Atau mau kita bahas 9 ditambah 6 hasilnya 15. Tulis angka 5, yang satu disimpan di atasnya. Kemudian ditambah 1 ditambah 9 kan 10 ya, ditambah 0 tetap 10 jadinya 0. Tulis angka 0, 1 simpan lagi di atas angka 3. 1 tambah 3 4, 4 ditambah 7 11 ya. Tulis angka 1 lagi 11, 1 di sininya. Kemudian di sini ditulis angka apa? Sebentar, kita tulis aja ya. Kita tulis saja. Tadi di sini 9 ditambah 6 hasilnya 5 ya kan, 15 maksudnya. Yang satu taruh sini ya adik-adik, 10 0 sini.
angka 0 ya. Jadi angka 1 taruh di sini lagi, ditambahkan dengan angka 3 jadi 4, 4 tambah 7 11 ya. Tulis lagi 1 di sini, ditaruh 1 di atasnya, 1 ditambah 4 itu 5, 5 ditambah 3 hasilnya 8 ya. Nah itu jadi 8.105 hasilnya adik-adik ya. Ini dari belakang ini satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, oke, ini pembelajaran 2 sekarang. Kita masuk ke pembelajaran 2. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, kita menulis cerita ya adik-adik ya. Ini panduannya seperti ini. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Jadi hasil wawancara itu misalnya kita habis mewawancarai tukang kebun atau jurnalis gitu ya. Jadi bisa kita wawancara kemudian kita buat dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita adik-adik gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya ya. Tentu kita harus sudah tahu dulu artinya ya adik-adik ya, kosakata yang kita gunakan itu. Kalau kita nggak tahu artinya nanti bingung menulis cerita. Selanjutnya gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Jadi harus mudah dipahami ya. Bahasanya juga bahasa yang sederhana. Jangan banyak istilah-istilah karena sulit nanti dipahami oleh orang yang belum mengerti istilah itu. Kita lanjutkan adik-adik pembelajaran 2. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi kita di negara besar ini, di Indonesia ya, ini harus ditanamkan sikap dan jiwa menghargai ya, keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kita baca ya adik-adik. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman ya, terutama keberagaman beragama ya. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Ya, tentu harus kita syukuri ya. Ya, adik-adik, keberagaman itu. Maksudnya keberagaman itu banyak ya. Misalnya agama itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada banyak sekali agama yang ada di Indonesia ya. Yang wajib kita ketahui 5 agama ya. Kemudian keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, jadi keberagaman itu dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Kalau tidak disikapi dengan baik bagaimana? Justru akan menjadi perpecahan ya, akan riskan terjadi perpecahan. Namun kita di Indonesia ini sangat beragam dan ini adalah ciri khas dari bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Adik-adik, kita harus punya prinsip dalam menyikapi keberagaman ini ya. Harus bersatu ya, harus saling menghargai antar agama, antar suku, antar budaya tentu berbeda ya. Kita harus menghargai, tidak boleh membenci atau menjelekkan agama lain ataupun kebiasaan orang lain yang berbeda dengan budaya kita ya. Berbeda-beda, beda suku juga itu sudah harus kita hargai ya. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Suasana kelas yang nyaman dan tertib, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, saling membantu jika mengalami kesulitan,
mencegah terjadinya perselisihan. Nah, itu tadi, itu dia ya adik-adik. Jadi keberagaman itu bisa sangat bermanfaat jika kita punya sikap bersatu. Itu ini dicontohkan di lingkungan sekolah adik-adik ya. Nah, misalnya kita gotong royong nih, ada yang angkat kursi, ada yang ngepel, ada yang nyapu ya, ada yang berberes-beres, mengelap-ngelap kaca gitu ya adik-adik ya. Jadi pekerjaan itu menjadi ringan. Nah, suasana kelasnya jadi nyaman dan tertib, terjalin persaudaraan yang erat di lingkungan sekolah ya. Saling membantu jika mengalami kesulitan, itu kita harus saling membantu ya adik-adik ya, mencegah terjadinya perselisihan. Nah, gitu ya adik-adik, kita harus bersatu ya. Contohnya, jika kita punya satu lidi mudah dipatahkan. Namun adik-adik, jika lidi itu banyak, maka tidak mudah dipatahkan oleh orang lain. Tidak mudah. Jadi maksudnya jika negara kita ini bersatu, padu, mempunyai sikap yang sangat saling menghormati, saling menghargai antar suku, antar bangsa, antar agama, kemudian kita bersatu padu dalam membangun bangsa ini, insya Allah ya, kita akan kuat dan tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dilumpuhkan oleh musuh-musuh ataupun yang tidak senang dengan bangsa kita. Seperti yang tercantum dalam undang-undang ya, kita harus bersatu ya. Persatuan Indonesia kan, keadilan. Jadi kita harus bersatu. Itu ini kalau sila, kan sila itu ada 5 ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, banyak ya, sampai 5 adik-adiknya nanti harus tahu semuanya ya. Ini sila kedua ini kita harus menanamkan sikap bersatu. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran 3 sekarang. Pembelajaran 3 ya, masih di subtema 2, tema 1, subtema 2 ya. Pembelajaran 3 kita akan memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian ya adik-adik ya. Bisa diperagakan di rumah ya, ataupun di mana saja ya, diperagakan sesuai dengan gambar. Gerak menyapu, gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari ya, seperti bermain, menyapu, menjemur pakaian dan berkebun. Itu gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari ya. Gitu ya adik-adik, itu bisa dicontohkan di situ, bisa bermain, menyapu, menjemur pakaian dan berkebun ya. Itu beberapa contoh gerak kuat dan gerak lemah. Kita lanjutkan adik-adik. Ini perhatikan gerak dalam gambar, praktekkan gerakan tersebut bersama-sama. Nah, ini ada gerak kuat, ada gerak lemahnya ya adik-adik ya. Kalau yang gerak kuat yang mana adik-adik? Ngangkat kursi itu kan kuat ya. Kalau nyapu masih bisa ya, lembut ya, gerak lemah. Nah, itu bisa. Ini kan perhatikan gerakan dalam gambar, praktikan gerakan tersebut bersama-sama. Bisa dipraktikkan di rumah adik-adik, silahkan yang bisa mempraktikkan. Kita lanjut ya adik-adik. Pembelajaran 3, masih di pembelajaran 3 ya. Menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Nah, ini adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nanti kita baca dulu. Setiap teks memiliki informasi. Jadi ya, misalnya kita baca koran ataupun ini kan ada teksnya ya adik-adik ya, ataupun kita baca cerita rakyat gitu. Itu kan ada teksnya, itu ada informasinya adik-adik. Setiap teks itu memiliki informasi yang bisa kita peroleh ya. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Nah, bisa kita tulis lagi adik-adik supaya mudah diingat, masuk ke dalam, bisa kita pahami ya. Saat menulis informasi gunakan kosakata
yang sudah kamu ketahui. Nah, tentunya kosakatanya sudah kita ketahui ya adik-adik ya. Kita lanjutkan adik-adik. Masih di pembelajaran 3, subtema 2, tema 1 ya. Kelas 3 ya adik-adik. Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Nah, kita masuk ke soal cerita ya adik-adik ya. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Jadi kalau ada soal cerita adik-adik, kita ada langkah-langkahnya. Nah, ini mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama, langkah yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Ya. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Kemudian yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Ya, kita lanjutkan. Ini cara menentukan ya atau menyelesaikan soal cerita. Nah, perhatikan contoh berikut ini adik-adik. Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1324 meter persegi. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Berarti dijumlah ya adik-adik ya. Total luas kan berarti jumlah keseluruhan ya. Nah, kemudian kita buat berarti tambah ya, ditambah nih. Nah, kita sejajarkan angkanya, lalu kita jumlahkan. 7 ditambah 0 7, 4 ditambah 2 6, 2 ditambah 3 5, 1 ditambah 1 2. Jadi total luas tanah paman seluruhnya adalah 2567 meter persegi. Ya, kita lanjutkan adik-adik. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Paman Eko berlari selama 30 menit sepanjang 5.808 meter dan 30 menit berikutnya sepanjang 4.200 meter. Berapa total jarak yang ditempuh oleh Paman Eko selama 1 jam? Ya, baik, kita lanjutkan penyelesaiannya ya adik-adik ya. Oh, yang tadi ini PR berarti di rumah ya adik-adik ya. Yang tadi ini, nah ini ya, ini Paman Eko berlari selama 30 menit sepanjang 5.808 meter dan 30 menit berikutnya sepanjang 4.200 meter. Berapa total jarak yang ditempuh? Berarti sama ya, kayak seperti yang tadi ya adik-adik ya, dijumlahkan berarti. Kita lanjutkan adik-adik, menceritakan. Ini kita masuk pembelajaran 4 ya adik-adik ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 kelas 3 ya. Nah, ini kita akan belajar menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Kita ini harus memperbanyak kosakata ya adik-adik ya. Misalnya kita belajar bahasa Arab, itu kosakata kita ya, semakin banyak kosakata kita yang kita hafal, maka semakin banyak ya kosakata itu. Jadi bisa dengan mudah kita dapat membuat cerita ya. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Jadi dari keterangan ini kita nih kalau banyak kosakata kita bisa lancar dalam berkomunikasi ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan. Kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat berbicara. Jadi ya tentunya kita harus sudah tahu kosakata yang kita gunakan ya adik-adik.
Kita lanjutkan di pembelajaran 4 ini. Nah, selanjutnya ya, menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Iya, gitu ya adik-adik ya. Saling menghargai ini masuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas di pembelajaran 3 ya, kalau nggak salah ya, pembelajaran 3 ya, tentang persatuan ya. Ini di lingkungan sekolah kita juga harus menanamkan saling menghormati, menghargai ya. Nah, itu juga masuk dalam contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Iya, memang harus seperti itu ya adik-adik. Jadi keberagaman di sekolah itu perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Justru perbedaan itu suatu anugerah yang Allah berikan dengan kita ya, yang Tuhan berikan dengan kita, supaya kita ini bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Cara menyikapi keberagaman. Nah, satu, menghargai pendapat teman ya, gitu ya. Ini cara menyikapinya itu kita harus saling menghargai pendapat teman, menghormati perbedaan yang ada ya. Perbedaan apa? Ya itu tadi udah kakak jelaskan, perbedaan agama ya. Itu kita harus menghormati. Perbedaan pendapat juga kita harus menghormati ya. Kemudian berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan, kita juga harus berteman. Dengan siapapun kita harus berteman, kecuali dengan orang yang tidak baik ya. Tetapi kita perlu mengingatkan teman yang tidak baik itu. Kalau orang yang jahat, bukan berarti kita harus ikut jahat, bukan ya. Tapi kita harus mengingatkan. Situasinya juga kita harus tahu. Dan kita harus membawa orang yang ia segani. Jangan kita mau mengingatkan malah dia mencelakai kita. Kita harus tahu kondisi dan tempat yang sesuai dan tepat ya. Yang sekarang ini kita harus menghargai dulu pendapat teman, menghormati perbedaan, baik itu suku, kemudian agama ya, kebiasaan. Kemudian berteman juga dengan siapapun, jangan milih-milih dia orang kaya kita teman sama orang kaya, orang miskin nggak ditemani, jangan ya adik-adik ya. Kita harus saling menghormati ya, harus saling memperkuat, harus saling menyempurnakan kekurangan teman-teman kita ya, supaya kita sempurna sempurna dalam arti bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, maksudnya ya, sempurna itu. Kalau kesempurnaan itu milik Tuhan ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu menyempurnakan kekurangan yang kita, misalnya nggak bisa sepeda, nggak bisa motor gitu, misalnya kita bisa digonceng sama teman yang bisa motor gitu kan, saling, jadi kan kita bisa dibantu kan, dan kita saling membantu gitu. Temannya yang nggak bisa motor tapi dia bisa mobil, jadi yang bisa motor ini nggak bisa mobil gitu, jadi saling membutuhkan. Nah, suatu saat temen yang nggak bisa motor ini kan mau misalnya ke mana gitu, bawa keluarganya tepat pantai gitu, mau ke ziarah ke makam gitu kan, tapi bawa rombongan.
atau kemana gitu ya, pengajian gitu, atau ngaji ke rumah ustadz misalnya, kan rame-rame tapi nggak bisa mobil, tapi kita cari orang yang bisa mobil, kan gitu, saling menyempurnakan antara kekurangan kita dengan kekurangan orang lain. Jadi apa yang nggak kita bisa, orang lain bisa, orang lain nggak bisa, kita bisa. Kalau kita bisa semuanya, ya alhamdulillah, itu suatu karunia dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan adik-adik. Pembelajaran 5, subtema 2 ya, masih tema 1 ya. Judulnya menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Ya, kita harus rukun adik-adik ya, kerjasama gitu. Sudah kita contohkan, kerjasama, bersatu, itu kan suatu yang sangat bermanfaat sekali ya. Kalau pekerjaan itu kita kerjakan secara bersama-sama, misalnya gotong royong gitu ya, membersihkan kelas, contohnya kalau di sekolah ya, itu kan ringan pekerjaannya. Kalau dia sendiri yang mengerjakan, teman kita sendiri yang mengerjakan, itu berat, capek dianya nanti kan gitu ya. Tapi kalau sama-sama, kebersamaan kita jaga, kemudian kita rukun, insya Allah kerjaan-kerjaan itu akan mudah kita selesaikan ya. Baik, itu ya adik-adik, kita lanjutkan ya. Manfaat hidup rukun di sekolah. Nah, ini perlu diingat ya adik-adik ya, memiliki banyak teman, kemudian mempererat persahabatan dengan teman-teman, tercipta suasana yang nyaman dan tertib, seperti kalian lihat di gambar itu ya adik-adik. Enak melihatnya ya, rukun ya. Itu baik, kita lanjutkan. Manfaat kerjasama di sekolah. Kalau yang tadi manfaat hidup rukun, sekarang manfaat kerjasama di sekolah. Nah, yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kalau dikerjakan sama-sama kan cepat selesai, tapi kalau sendiri lama selesainya. Nah, makanya kita harus bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu di sekolah. Misalnya ya, ada tugas dari guru misalnya ya. Nah, kalau memang kerja kelompok ya harus semuanya kerja gitu ya adik-adik ya. Piket kelas misalnya, itu kan harus dikerjakan secara bersama-sama ya, gotong royong di kelas, bersih-bersih kelas misalnya. Kemudian pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan sama-sama, jadi terasa ringan. Memperkuat persaudaraan dan kesatuan. Jadi manfaat kerjasama itu ya memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini kalau di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, memperkuat persatuan dan persaudaraan ya, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah misalnya keluarga. Kalau kita luaskan lagi di kabupaten misalnya, kelurahan, desa, negara gitu ya, dunia bahkan. Itu harus bersama-sama, bersatu padu kita menanamkan manfaat kerjasama ini. Ini kan kita contohkan di sekolah ya adik-adik ya. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Ini materinya menambah kosakata dengan membaca teks. Jadi kalau kita sering membaca, itu banyak kosakata yang bisa kita dapatkan ya adik-adik ya. Makanya kalau bisa itu ada buku-buku cerita itu tentang cerita-cerita sejarah Nabi, kemudian tentang agama, tentang cara berwirausaha gitu kan, banyak ya. Jadi pengembangan diri, baca buku-bukunya itu ya. Jadi kita bisa menambah wawasannya. Semakin kita banyak membaca, maka semakin banyak kosakata yang kita dapat. Nah, membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap
menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, gitu ya adik-adik ya. Kalau kita ketemu kosakata baru, kita tulis, kemudian kita buat sebuah kalimat ya, supaya menambah wawasan kita ya adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran 5, subtema 2 ya, tema 1. Masih tema 1 ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Judulnya pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, adik-adik, caranya seperti ini. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek, disusun ya, seperti kita penjumlahan itu kan, itu disusun sejajar ya adik-adik ya. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Maksudnya nilai tempat itu satuan, puluhan, ratusan, ribuannya, itu harus disusun sama ya, susunannya sejajar. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajarnya, gitu ya adik-adik ya. Nah, kita praktekkan. Perhatikan contoh berikut adik-adik. 4.758 dikurang 3.425. Nah, ini perhatikan cara penyelesaiannya adik-adik. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Ini pengurangan tanpa teknik meminjam ya, langsung aja dikurangkan. 8 dikurangi 5, ini kan satuan sama satuan, 3 ya. 5 dikurangi 2, 3. 7 dikurangi 4, 3. 4 dikurangi 3, 1. Jadi ini perhatikan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan gitu ya, dikurangkannya itu sesuai dengan nilai tempatnya adik-adik ya. Ratusan dikurangi dengan ratusan, ribuan dikurangi dengan ribuan ya, nilai tempatnya maksudnya. Baik adik-adik, bisa dilihat, bisa dipelajari ya, sesuai dengan contoh yang ada ya di buku pena. Jadi adik-adik, 4.758 dikurangi 3.425 hasilnya 1.333. Baik, kita lanjutkan. Nah, cobalah selesaikan perhitungan ini dalam waktu secepat mungkin. Ayo adik-adik kita hitung. Kita hitung ya adik-adik. Nah, perhatikan ya. 9 dikurangi 5 berapa adik-adik? 4 ya. 8 dikurangi 1, 7 ya. Kemudian 7 dikurangi 2 berapa adik-adik? 7 dikurangi 2 5 ya. Ini emang terus 5 dikurangi 3 2. Nah, itu ya adik-adik ya. Ini tadi nulisnya enggak lurus. Di kakak ganti dulu ya. Nah, kan? Aduh, gimana ini? Bentar adik-adik ya. Kakak hapus dulu. Dari sini dibagusin. Nah, 4, ini 7 ya. Nah, nih 7 ya. Jadi hasilnya 2.574 ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pembelajaran 6 ya, masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Yang akan kita bahas ini menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Cara-cara menjelaskan gambar seri. Mari kita pelajari adik-adik. Amatilah gambar dengan teliti.
Kemudian perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi, lalu buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar, kemudian urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Itulah tadi ya, sudah kita baca bersama. Mari kita pahami sesuai dengan cara-cara menjelaskan gambar seri ya. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, ini ayo ceritakan gambar seri cara menggosok gigi berikut. Nah, ini adik-adik ya, bagaimana langkah-langkahnya. Ini adalah contoh dari gambar seri ya. Nanti kita buat suatu bentuk cerita yang utuh. Tadi anjurannya tadi di sini adik-adik kan menjadi sebuah cerita yang utuh. Ini ya, maksudnya yang ini nih, sebuah cerita yang utuh. Nah, gitu ya. Ini gambar berserinya adik-adik. Ini 1, 2 ya, 3, 4 dan 5 serta 6. Nah, caranya harus sesuai dengan yang berurutan ya. Ini kalau kita buatkan cerita, menyiapkan sikat gigi, kemudian kita buka sikat giginya, lalu kita pencet ya pasta giginya, lalu kita sikatkan di gigi ya. Semuanya diratakan, disikat gigi atas, gigi bawah, kemudian dibuka giginya, disikat lagi bagian dalamnya ya, lalu di bagian bawah, di atasnya juga, di atas bagian dalam, di atas bagian bawah disikat, lalu kumur-kumur dan dibuang. Ini kita judulnya adalah menggosok gigi. Cara menggosok gigi. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Dibuatkan bentuk cerita yang utuh ya adik-adik. Kita lanjutkan. Masih di pembelajaran 6, saling menghargai keberagaman di sekolah. Nah, kita masih memperdalam lagi ya adik-adik ya, menghargai keberagaman ya di lingkungan sekolah. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Itu sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Itu manfaatnya ya, banyak sekali saling menghargai itu ya. Sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Itu makanya kita harus menanamkan sikap menghargai ya adik-adik ya. Nah, ini kalau di lingkungan sekolah ini yang akan kita dapatkan ya. Jadi damai, aman ya, banyak teman gitu adik-adik ya. Baik, itu kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan membahas soal cerita tentang pengurangan bilangan ya. Pembelajaran 6 subtema 2 ya. Masih tema 1 ya. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kamu perlu membaca soal dengan cermat. Pastilah ya, adik-adik kita harus baca dengan cermat soal ceritanya. Jika perlu, bacalah soal berulang-ulang sampai kamu memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar. Nah, kalau udah paham ya kita buat. Setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar. Kita lanjutkan ya. Perhatikan contoh berikut. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram.
berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir. Kalau ditanya selisih itu ya adik-adik berarti dikurang ya. Nah, perhatikan ini cara penyelesaiannya nih. Penyelesaiannya adik-adik perhatikan ya. Kalimat matematikanya adalah 3465. Kan selisih berarti selisih itu kurang berarti ya, tanda kurang ya. 2945. Hitunglah pengurangan dengan cara bersusun. Nah, disusun ya adik-adik ya. Ini juga menggunakan teknik penyimpan ya. 5 dikurangi 5 kan 0 ya. Tidak ada yang disimpan berarti langsung. 6 dikurangi 4 2 ya, juga tidak ada yang disimpan. Nah, sekarang 4 dikurangi 9 tidak bisa kan adik-adik. Jadi harus pinjam. Angka 4 dicoret, angka 3 dicoret, berubah ya kan. Angka 4 tadi jadi 14 ya, angka 3-nya berubah jadi angka 2 ditulis di atas ya adik-adik. Yang ini supaya tidak keliru dicoret aja di garis gitu ya. Nah, kemudian 14 dikurangi 9. 14 kurangi 9 hasilnya berapa adik-adik? 14 kurangi 9 5 ya. 2 dikurangi 2 0, tidak perlu ditulis nggak apa-apa hasilnya. Jadi selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram ya. Silahkan adik-adik dipelajari ya. Matematika ini harus teliti ya adik-adik ya. Harus kita memahaminya dengan cermat dan teliti ya. Itu dipelajari, diulang-ulang lagi supaya nanti paham ya. Bisa 3 kali pengulangan kalian latihan. Kalau matematika ini harus banyak-banyak berlatih itu maksudnya mengerjakan soal, dan itu ada contohnya ya adik-adik ya. Itu nanti berubah angka kalau caranya sama ya. Kita lanjutkan adik-adik. Cobalah selesaikan soal cerita ini dalam waktu secepat mungkin. Berat badan Meilani saat lahir adalah 3345 gram. Berat badan Jonas saat lahir adalah 4243 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, ini sama ya, dikurangkan juga. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai salah dalam mengurangkan ya adik-adik. Ini kan ada yang besar ada yang kecil. Pengurangan itu angka yang lebih besar itu ditaruh di atas. Jangan yang angka yang lebih kecil di atas, jangan. Maksudnya penyusunannya tidak boleh terbalik-balik ya. Walaupun angka yang terkecil itu ada di atas. Ini kan kalau kita lihat dari cerita ini angka 3000 kan lebih di awal dijelaskan. Nah, tapi kita nanti kalau membuat susunnya nanti angka 4000 ditaruh di atas. 4243 dikurangi 3349. Begitu ya caranya adik-adik. Baik, itu adik-adik. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton dan mempelajari secara bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya adik-adik. Kita ucapkan juga terima kasih kepada penerbit buku ya. Ini terutama buku Bupena ini sudah membantu kita dalam belajar ya, mempermudah kita dalam belajar. Jadi dimanapun kita bisa belajar ya adik-adik. Baik adik-adik, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan atau menjelaskan. Jika ada kekeliruan juga kakak mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kakak akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.